Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Syamsuddin. Saya dari kelas A23. Adapun NIM 228 113 1118. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu mata kuliah micro teaching. Adapun dosen pengampu beliau Bapak Afifi Hussein MA. Sebelum saya menguraikan tugas ini, mohon maaf pada beliau Bapak dosen apabila nanti di dalam penyampaian saya banyak sekali kesalahan. Jadi bagaimana menjadi tenaga pendidik atau guru yang ideal? Guru atau tenaga pendidik harus mempunyai ide-ide, metode primer agar supaya di dalam pendidikan kita tercapai. Di dalam mendidik anak-anak, kita sebagai tenaga pendidik harus mengetahui kondisi-kondisi anak di dalam kelas, terutama kondisi anak itu masih fit atau sudah lelah. Seandainya masih semangat, masih fit ya, di dalam pelajaran pertama, guru bisa menyampaikan atau tenaga pendidik bisa menyampaikan dengan serius materi-materi yang diuraikan kepada anak-anak semuanya, sehingga anak-anak mudah mengerti. Walaupun anak-anak itu masih semangat di dalam belajar, di dalam penyampaian materi, guru harus bisa melihat kondisi anak. Jangan fokus terus, jangan serius terus. Ada kalanya nanti ada humor, supaya pertama anak itu tidak terlalu jenuh, anak itu tidak malas, anak itu tidak ngantuk. Bagaimana? Itu pandai-pandai guru untuk mengatur strategi. Kita selingi humor, selingi cerita yang lucu-lucu. Setelah itu anak mulai semangat, dan semangat lagi kita teruskan materi atau pelajaran yang diajarkan. Materi yang diajarkan seharusnya para tenaga didik ini harus menguasai materi tersebut agar anak mudah mengerti, mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Juga materi-materi yang disampaikan kepada anak harus yang bagus, supaya anak itu di dalam memahaminya tidak salah menerima. Nah, kondisi-kondisi anak-anak di dalam kelas, guru harus menguasai anak-anak tersebut.
bagaimana anak itu supaya semangat, bagaimana anak itu supaya bersungguh-sungguh di dalam belajar, dan bagaimana supaya anak itu tidak malas-malasan dalam belajar, tidak banyak bermain. Kita atau sebagai tenaga pendidik, guru harus mempunyai solusinya. Seandainya anak itu banyak bermain, bagaimana kita arahkan supaya anak itu tidak banyak bermain. Kita harus bisa berkomunikasi dengan para murid, para anak-anak. Kemungkinan mengatasi hal tersebut kita kewalahan. Kita harus bekerja sama dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah, maupun lebih-lebih dengan orang tua yang ada di rumah. Saling bekerja sama agar supaya anak itu tidak teledor, baik di dalam pengamalan ibadah, di dalam belajar. Kita saling menjaga. Kalau di sekolahan mungkin para guru, kalau di kelas mungkin guru kelas, juga kalau di rumah orang tua. Semua ini harus bekerja sama agar supaya anak didik kita ini terarah dengan baik, terarah dengan bagus, bisa menjadi contoh dari anak-anak yang lain. Yang memberi contoh haruslah guru dahulu. Guru memberi contoh kepada anak yang baik, sopan santun, agar supaya anak itu menurut perihal tersebut kepada tenaga pendidik atau pada guru-guru. Sebabnya di dalam menuntut ilmu itu terutama urutan pertama itu yaitu akhlak. Yang kedua ilmu pengetahuan. Terus yang selanjutnya ibadah, pengamalan. Akhlak ya, Rasulullah mengajarkan supaya menanamkan akhlak kepada kita semuanya, kepada umatnya semuanya, akhlak yang baik. Untuk menuntut ilmu sangat diwajibkan kepada semua orang, semua kaum muslimin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ibadah harus dibarengi dengan ilmu agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tugas guru yang terutama mendidik, mengajarkan, mengarahkan, dan memberi contoh kepada anak-anak muridnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.